RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ketika menempuh pendidikan di Stovia, Cipto Mangunkusumo sangat berpikiran tajam dan rajin, sehingga teman-teman dan guru di Stovia menjulukinya een begaafd leerling. Sikap ini yang kemudian membuat Cipto sangat kritis. Hingga selesai dari pendidikan kedokterannya, aktif dalam menulis di harian De Lokomotief yang berisi kritikan terhadap pemerintah Hindia Belanda memperlakukan rakyat tanah koloni dengan sangat tidak adil. Bersama dengan Ernest Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantara, ia dikenal sebagai tiga serangkai yang tergabung dalam organisasi Indische Partij dengan banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Pada tahun 1913, ia dan kedua rekannya diasingkan oleh pemerintah kolonial ke Belanda akibat tulisan dan aktivitas politiknya, dan baru kembali 1917. RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso, Jakarta. Sulianti Saroso adalah anak seorang dokter lulusan Stovia yang juga salah satu pendiri organisasi Budi Utomo, yaitu Muhammad Sulaiman. Melanjutkan jejak sang ayah, Sulianti Saroso mendaftar pendidikan tinggi di Geneeskundige Hogeschool atau GHS, sebutan baru bagi sekolah kedokteran Stovia di Salemba, Batavia. Beliau lulus sebagai dokter pada 1942. Namanya diabadikan menjadi nama rumah sakit di Jalan Sunter Permai Raya nomor 2, Tanjung Priok, Jakarta Utara. RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Nama awal dari rumah sakit ini adalah New Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting, tanggal 20 Mei 1964. RSUD Surabaya berubah nama menjadi RS Dr. Sutomo. Raden Sutomo masuk Stovia pada 10 Januari 1903. Bersama kawan-kawan dari Stovia inilah, Sutomo mendirikan perkumpulan yang bernama Budi Utomo pada tahun 1908. Setelah lulus pada 11 April 1911, ia bekerja sebagai dokter pemerintah di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1917, Sutomo menikah dengan seorang perawat Belanda. Pada tahun 1924, Sutomo mendirikan Indonesian Study di Surabaya. Pada tahun 1930, Indonesische Study Club mengubah namanya jadi mendirikan Partai Bangsa Indonesia. Dan pada tahun 1935 mendirikan Parindra, Partai Indonesia Raya. RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Rumah sakit ini digagas oleh salah satu lulusan Stovia yang bernama Dr. Sarjito. Beliau masuk Stovia pada 3 Desember 1906 dan lulus pada tanggal 28 Juni 1915. Beliau merupakan dokter yang menjadi guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Pada masa Perang Kemerdekaan, ia ikut serta dalam proses pemindahan Institut Pasteur di Bandung ke Klaten. Selanjutnya, ia menjadi Presiden Universiteit, sekarang disebut Rektor, Universitas Gadjah Mada atau UGM. Berada di Jalan Kesehatan nomor 1, Senolowo Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. RSUD Dr. Muwardi, Surakarta. Muwardi adalah seorang dokter lulusan Stovia yang lulus pada tanggal 1 Desember 1933. Setelah 5 tahun praktek sebagai dokter, Dr. Muwardi kembali memperdalam ilmunya dengan mengambil spesialisasi telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT di Geneeskundige Hogeschool atau GHS Salemba dan menjadi asisten pada Rumah Sakit Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting atau CBZ. Namanya diabadikan menjadi salah satu rumah sakit yang berada di Jalan Kolonel Sutarto nomor 132, Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro, Klaten. Mas Suraji masuk Stovia pada 10 Januari 1903 dan lulus pada 1 Agustus 1912. Suraji menjalankan praktek sebagai dokter di daerah kekuasaan Pakubuwono X. Berkat jasa-jasa dan pengabdiannya kepada rakyat, Suraji mendapat penghargaan dengan pemberian gelar Raden Tumenggung Tirtonegoro. Beliau ini juga pernah memberantas wabah busung lapar di daerah Klaten. Oleh karena itu,
Namanya terpatri menjadi nama rumah sakit yang berada di Jalan KRT Dr. Suraji Tirtonegoro nomor 1, Tegalyoso, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo, Banyumas. Profesor Dr. Margono Soekarjo adalah dokter pribumi pertama yang diakui oleh pemerintahan Hindia Belanda. Setelah lulus TOVIA, Margono melanjutkan sekolah di Belanda dan menjadi ahli bedah lulusan Universitas Amsterdam. Sekembalinya dari Belanda, Dr. Margono menjadi dosen di Sekolah Kedokteran di Surabaya. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur CBZ atau Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Semarang, yang kemudian berubah nama menjadi Pusat Rumah Sakit Rakyat atau Purusara. Kemudian pada 25 Januari 1947, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu bedah bangsa Indonesia oleh FKUI. Nama beliau terpatri menjadi nama rumah sakit di tanah kelahirannya, di Jalan Dr. Gumbrek nomor 1, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. RSUD Dr. R. Guteng Tarunadibrata, Purbalingga. Raden Guteng Tarunadibrata masuk Stovia pada 1 Oktober 1887 dan lulus pada 10 Maret 1893. Nama beliau diabadikan menjadi nama rumah sakit yang berada di Jalan Tentara Pelajar nomor 23, Kembaran Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Atas dedikasinya terhadap dunia kesehatan dan kedokteran yang sangat bermanfaat bagi rakyat koloni, maka pemerintah Hindia Belanda memberikan penghargaan berupa medali bintang kehormatan. RSUD Dr. Agus Jam, Ketapang. Mas Agus Jam masuk Stovia pada 10 Januari 1903 dan lulus pada tanggal 8 Maret 1913. Lulus sebagai dokter Stovia, Agus Jam pernah mengabdi di berbagai daerah, antara lain Pontianak, Singkawang, Sambas, Ketapang, dan perkampungan Dayak di pedalaman di Kalimantan Barat. Kemudian namanya dikenang menjadi salah satu rumah sakit yang berada di Jalan DI Panjaitan nomor 51 Sampit, Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Wahidin Sudirohusodo menyelesaikan sekolah dokter Jawa dalam waktu 22 bulan. Kemudian beliau diangkat sebagai asisten lirar Sekolah Dokter Jawa pada 1872. Dedikasi beliau sebagai dokter diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 11, Tamalan Rea, Makassar. Kiprah Wahidin Sudirohusodo berawal dari sering berkelilingnya ke kota-kota besar di Jawa, mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat, sambil memberikan gagasannya tentang studi Fonds, untuk membantu pemuda-pemuda cerdas yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Gagasan itu juga dikemukakannya pada para pelajar Stovia tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar Stovia tersebut. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908, lahirlah organisasi Budi Utomo.